Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aulia Sekirsyani, nomor presensi 6. Dan aku Kalista Lisa Putri, nomor presensi 9. Kami dari kelas 10-7 akan menampilkan sebuah video Tentang hikayat yang berjudul Panji Semirang. Pada zaman dahulu, di sebelah timur Pulau Jawa, telah 3 kerajaan yang berdampingan dan saling rukun. Yang pertama ada Kerajaan Daha, Kerajaan Kauripan, dan Kerajaan Gegelan. Raja Daha memiliki 2 orang putri yang cantik dan jelita. Mereka bernama Galuh Candrakirana yang baik hati dan Galuh Ajeng yang sangat berbudi. Raja Kauripan juga memiliki seorang putra mahkota yang gagah dan tampan. Dia bernama Raden Inu Kertapati. 2 raja ini sudah merencanakan perjodohan di antara kedua anak mereka dari dulu, yaitu di antara Raden Inu Kertapati dengan Galuh Candrakirana. Di sisi lain, pada kali itu, Sri Raja Daha merencanakan kejahatan untuk menggantikan Galuh Candrakirana sebagai menantu raja. Dia merencanakan untuk memberikan racun kepada permaisuri. Rencana itu dibantu oleh seorang petapa. Pada suatu hari, Padukaliko memberikan permaisuri sebuah boneka milik Galuh Candrakirana yang di dalamnya terdapat tapai yang beracun. Atas kejahatan Padukaliko, permaisuri Raja Daha pun meninggal karena sakit racun. Galuh Candrakirana yang difitnah sebagai pelaku pun diusir dari istana. Seorang pelayan, salah satu pelayan di istana tersebut, merasa iba kepada Galuh Candrakirana. Dia memutuskan untuk menemani Galuh Candrakirana pergi dan menuju ke hutan Asmarapaka. Di hutan tersebut, Galuh Candrakirana mendirikan sebuah kerajaan kecil. Dia menyamar sebagai seorang pria dan mengubah namanya menjadi Panji Semirang. Pada suatu hari, kelompok prajurit dari Kerajaan Kauripan melewati hutan Asmarapaka untuk menuju ke Kerajaan Daha. Di tengah hutan itu, mereka diberhentikan oleh seorang Panji Semirang, dan juga tidak hanya itu, dia juga dirampok. Tapi Panji Semirang membuat kesepakatan jika barang-barang itu akan dikembalikan jika yang mengambil barang-barang itu adalah Raden Inu Kertapatinya sendiri. Raden Inu Kertapati yang mendengar kabar tersebut segera menuju ke hutan Asmarapaka untuk menemui Panji Semirang. Saat bertemu dengan Panji Semirang mengundang Raden Inu Kertapati untuk mengunjungi kerajaannya. Raden Inu Kertapati tersanjung dan terkesan dengan kelembutan suara Panji Semirang, walaupun dia merupakan seorang laki-laki. Di istana kerajaan, Raden Inu Kertapati mulai menaruh rasa curiga kepada Panji Semirang karena dia menyebutkan sebuah buah anggur untuk Raden Inu Kertapati yang dimana itu adalah buah kesukaannya. Raden Inu Kertapati curiga karena yang mengetahui buah kesukaannya hanyalah Candrakirana. Pada saat Raden Inu Kertapati sudah pergi dari kerajaan Panji Semirang, Ibu Mahadewi menasihati Galuh Candrakirana untuk jujur saja kepada Raden Inu Kertapati, karena Ibu Mahadewi melihat ketulusan hati Galuh Candrakirana kepada Raden Inu Kertapati, tetapi Galuh Candrakirana tetap masih menolaknya. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati menuju perjalanan ke kerajaan Daha dan menghadap sang raja untuk membahas lebih lanjut mengenai perjodohan yang sudah direncanakan dari dulu. Raja Daha memutuskan bahwa jika Galuh Candrakirana tidak segera ditemukan, maka pernikahan akan digantikan oleh Galuh Ajeng selaku adik dari Galuh Candrakirana. Karena sudah tiada pilihan lain, Raden Inu dengan berat hati menyetujui
tiba. Namun sebelum pengantin itu mengucapkan sumpah, tiba-tiba terjadi kegagalan kerajaan yang entah dari mana asalnya. Raja Daha pun mempertimbangkan kembali pernikahan putrinya karena dia beranggapan bahwa dewa tidak setuju dalam pernikahan ini. Raja Daha pun memperbolehkan Raden Inu Kertapati untuk pergi sementara keluar dari kerajaan. Raden Inu Kertapati berjalan menuju ke hutan Asmarataka. Di sana, dia bertemu dengan Ibu Mahadewi. Ibu Mahadewi mengatakan bahwa Galuh Candrakirana sudah meninggalkan hutan Asmarataka untuk selama-lamanya, dikarenakan dia sudah mengetahui bahwa Raden Inu Kertapati sudah menikah dengan Galuh Ajeng. Di sisi lain, Galuh Candrakirana menyamar kembali sebagai pembaca puisi yang bernama Wargo Asmoro. Dia juga memiliki pengikut yang memainkan gambus. 3 tahun berlalu, rombongan Wargo Asmoro diundang menuju pesta di Kerajaan Gagelan untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Raja Gagelan merupakan paman dari seorang Raden Inu Kertapati, dan pesta tersebut bertujuan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Pada saat rombongan Wargo Asmoro tampil, Raden Inu Kertapati salah fokus kepada Wargo Asmoro karena dia mirip dengan Galuh Candrakirana, seorang perempuan yang sudah dijodohkan dengannya sejak saat kecil. Raden Inu Kertapati menyadari bahwa Wargo Asmoro merupakan Galuh Candrakirana, dan juga Galuh Candrakirana pun menyadari bahwa dia sudah dikenali oleh Raden Inu Kertapati pun memilih untuk berlari dan keluar dari kerajaan Gagelan. Raden Inu Kertapati pun langsung mengejar Galuh Candrakirana. Mereka berdua berhenti tepat di bawah sinar rembulan pada saat malam itu. Pada saat berhenti, mereka berdua mengungkapkan rasa rindu mereka terhadap satu sama lain. Dan juga Raden Inu Kertapati memperjelas atau memberi penjelasan karena dia tidak jadi menikah dengan Raden Ajeng. Nah, setelah itu mereka berdua kembali ke kerajaan Daha. Raja Daha pun kaget melihat kedatangan putrinya yang sudah lama pergi. Galuh Candrakirana menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi pada masa lampau, bahwa dia hanya difitnah. Paduka Liku yang melihat kedatangan Galuh Candrakirana bersikukuh mempersalahkan Candrakirana tetap sebagai tersangka. Raja Daha yang melihat Paduka Liku terus memojokkan Galuh Candrakirana menaruh rasa curiga, dan dia memutuskan untuk mengabaikannya. Galuh Ajeng yang mencoba mencari guna-guna pun meninggal dalam perjalanan. Paduka Liku kehilangan dukungan, kehilangan semangat, dan dia pun memutuskan untuk Dari kejadian tersebut, Raja Daha memutuskan untuk tetap melanjutkan perjodohan antara Galuh Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati. Pernikahan mereka berjalan dengan lancar dan juga mereka hidup dengan bahagia. Yeay! ini juga hikmah ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mai Putri Widianingrum, nomor presensi 19, dan teman saya Grace Aniani Erdia, nomor presensi 16. kita akan menceritakan hikayat tentang Malim Deman. Malim Deman adalah putra raja dari kerajaan Bandar Muar yang sangat bijaksana lagi elok rupanya. Nah, ketika dia dewasa,
dia bermimpi dipertemukan oleh seorang wali Allah yang memintanya untuk pergi ke rumah nenek Kebayan dan mencari seorang putri bungsu dari kerajaan Kayangan untuk menjadi istrinya. Singkat cerita, Malim Deman dan para pengikutnya yang banyak ini pergi ke rumah nenek Kebayan. Tapi di tengah perjalanan, para pengikutnya satu demi satu akhirnya mati. Namun Malim Deman akhirnya bisa sampai ke rumah nenek Kebayan. Nah, sesampainya di sana, nenek Kebayan dan Malim Deman ini membuat rencana agar putri bungsu tidak bisa lagi kembali ke Kayangan. Nah, dengan bantuan dari nenek Kebayan tersebut, Malim Deman akhirnya bisa mencuri baju layangan dari putri bungsu sehingga dia tidak bisa lagi kembali ke Kayangan. Selang beberapa lama, mereka pun kembali ke Bandar Muar. Jamuan makan besar-besaran lalu diadakan. Malim Deman juga ditabalkan menjadi raja. Tidak lama kemudian, ayahanda Malim Deman pun sakit lalu meninggal. Sejak kematian ayahanda, Malim Deman pun lalai memerintahkan negeri. Setiap hari ia hanya asyik menyambung ayam saja. Dalam keadaan yang demikian, putri bungsu pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Malim Dewana. Arkian Malim Dewana besarlah, tapi Malim Deman tetap tidak mau kembali ke istana melihat putranya. Putri bungsu sangat sedih hatinya. Kebetulan pula ia menemukan kembali baju layangnya. Maka ia pun terbang kembali ke Kayangan dengan anaknya Malim Dewana. Sepeninggalan putri bungsu, barulah Malim Deman menyesal 7 hari 7 malam ia tidak tidur, tidak makan, leka dengan menangis saja. Akhirnya ia berazam pergi mendapatkan istri dan anaknya kembali. Dengan susah payah, sampailah ia ke rumah nenek Kebayan dan bertanya di mana bisa diperoleh burung borak yang dapat membawanya ke Kayangan. Nah, sesampainya Malim Deman di Kayangan, Malim Deman mendapati bahwa putri bungsu akan dinikahkan dengan seorang bernama Mamang Molek. Menanggapi hal tersebut, Malim Deman akhirnya bisa mengalahkan Mamang Molek di pertarungan sabung ayam. Maka timbullah pertikaian antara Malim Deman dan juga Mamang Molek. Namun akhirnya Malim Deman bisa membunuh Mamang Molek bersama saudari-saudarinya. Setelah itu Malim Deman dan putri bungsu akhirnya bisa turun kembali ke bumi dan menikah kembali. Selama beberapa lama, Malim Deman sekeluarga pun turun ke dunia kembali. Hatta Malim Deman pun menjadi seorang raja yang sangat bijaksana, gagah, dan berani. Baginda pun sayang kepada putranya dan juga istrinya. Jadi gimana teman-teman dengan cerita kita? Menarik bukan? Mohon maaf, kami harus pamit terlebih dahulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Queen Aisyah Syawkina, presisi 28. Kami dari kelas 10-7 akan menceritakan saya Sri Rama mencari Sita Dewi. Suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menyusuri hutan belantara, namun tak kunjung menemukan Sita Dewi. Setelah sekian lama mereka berjalan menyusuri hutan rimba, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan kepada Sri Rama bahwa dia bisa menjaga istrinya dengan baik. Tak seperti dia yang memiliki 4 istri namun tidak bisa menjaganya. Dengan perkataannya seperti itu, Sri Rama tersinggung. Kemudian Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya semoga istri-istrinya lenyap dari matanya. Sehingga burung itu menjadi buta atas takdir Dewata Mulia Raya dan tak dapat melihat istri-istrinya lagi.
Sri Rama dan Laksamana pun melanjutkan perjalanannya. Siang dan malam tiada henti di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Sri Rama bertanya pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Wanita itu berpakaian kain kusuma warna kemas-emasan. Sri Rama merasa senang karena dapat bertunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon pada Dewa Temulya Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun, Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka dapat dijerat orang. Setelah Sri Rama memohon doa melanjutkan perjalanan, tak lama kemudian datanglah seorang anak yang hendak menggayut. Tetapi anak itu melihat leher bangau yang sangat panjang seperti ular, lalu dijerat leher bangau itu dan dibawa pulang hendak dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberikan anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikannya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah yang dipanahkannya agar dapat menembus sumber air. Namun, setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya kepada Sri Rama. Saat Sri Rama minum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarkannya ke tempat sumber air itu. Sampainya di tempat itu, dilihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai. Itu kemudian Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Lalu mereka bertemu dengan seekor burung besar seperti sebuah gunung bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang sebelah terbang. Sri Rama bertanya padanya, mengapa sampai Jentayu seperti itu? Jentayu menceritakan semuanya pada Sri Rama tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia memberikan cincin yang dilontarkan oleh Sinta Dewi saat Jentayu jatuh ke bumi saat bertarung dengan Maharaja Rawana. Kemudian bergegaslah cincin itu diambil oleh Sri Rama. Raja Sri Rama melihat cincin itu, memang benar cincin istrinya yaitu Sinta Dewi. Lalu Jentayu berpesan pada Sri Rama, jika Tuan Sri Rama ingin pergi ke negara Lakapuri, Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut, karena di sana terdapat gunung bernama Gendarawana. Di bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasampuni sedang bertapa. Jentayu tak ingin saudaranya mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Dan jika ia mati, mayatnya tidak boleh dibakar di bumi dan yang ada tempat manusianya. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak ada terdapat manusia, memberikan sebuah tangkap. Tapi Laksamana tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali kepada Sri Rama. Laksamana berkata pada Sri Rama bahwa ia tidak bisa menemukan tempat sesuai perintah Sri Rama. Kemudian Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Lalu dibaringkannya bangkai Jentayu di atas kayu api tersebut dan dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian api itu padam. Laksamana dan melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka bakar sedikitpun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu. Di sepanjang pencariannya, Sri Rama menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaannya yang mendalam kepada istrinya. Dalam pertempuran dengan pasukan Rahwana, Rama akhirnya berhasil mengalahkan Rahwana dan menyelamatkan Sita. Namun perjuangan mereka tidak berakhir begitu saja, karena Sita harus membuktikan kesetiaannya dan kesetiaannya setelah dizalimi oleh Rahwana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum